Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2471 Karakter yang Buruk. Kemunculan kembali para kaisar sudah menjadi ranah baru. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat bahwa orang-orang Qionqi semua melihat ke langit dan ke arah Kaisar Huang yang sedang berjalan di udara. Tidak ada yang berani bergerak, karena takut melakukan tindakan yang tidak bijaksana dan menyinggung dewa pembunuh. Sudah lebih dari 20 tahun sejak mereka dikirim ke daerah ini, dan mereka belum pernah melihat Di Huang, tetapi tekanan yang diberikan Di Huang pada mereka seperti sebuah merek, yang terukir kuat di jiwa mereka. Kaisar klan Qionqi mengertakkan gigi, merasakan rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya klan Qionqi mereka, seperti binatang roh yang dibesarkan oleh Kaisar Huang, akan datang untuk memeriksa secara teratur, dan mewarisi jalan agung Kaisar. Jika mereka diinjak-injak, prestise leluhur mereka akan musnah. Dalam keadaan tidak sadar, seorang Zundi tua Qionqi merenung, mata tuanya menyipit, seolah-olah dia sudah menemukan petunjuknya. Itu benar Kaisar Huang, tetapi dia sedang berjalan dalam tidur. Meski begitu, tidak ada seorang pun di seluruh klan Qionqi yang berani bergerak. Ini adalah kekuatan dari tubuh orang suci yang berprestasi besar. Bahkan dalam berjalan dalam tidur, tidak semua orang bisa tidak mematuhinya. Sebuah tamparan sudah cukup untuk menghancurkan dunia, dan tidak ada yang bisa menahannya. Ye Chen dan Kaisar Zun mengabaikannya, dan diam-diam mengikuti di belakang Di Huang. Mengapa kamu tidak melepaskan 6 jalan juga, dan membiarkan mereka menjadi teman? Yang Mulia melihat ke samping, dan berkata kepada Di Ji, sudah disegel selama bertahun-tahun, jadi bagus untuk melepaskan angin. Jika Anda belum pernah mendengarnya, jangan dengarkan bajingan ini. Ada Di Huang berjalan sambil tidur, cukup membuat sakit kepala, dan tidak cukup berantakan. Segel dengan baik, dan segel dengan ketenangan pikiran. Di depan, Di Huang membuka gerbang domain lagi, dalam keadaan tidak sadar. Putra-putra pesawat mengejar dengan cermat semua kaisar semu terlepas dari prioritas mereka. Setelah mereka pergi, seluruh klan Qionqi tiba-tiba menghela nafas lega. Meskipun mereka marah, mereka tidak berdaya. Mereka tidak berani berbicara. Tidak ada kaisar agung di klan, jadi siapa yang bisa melawan kaisar? Di domain baru, pemandangannya persis sama seperti sebelumnya. Kali ini, mereka berasal dari suku Hanjiang. Karena kedatangan Kaisar Huang, seluruh wilayah tampaknya membeku dalam waktu. Semua orang melihat ke langit, melihat sosok yang mempesona itu, dan hanya dengan melihatnya, mereka semua merasa gemetar di hati mereka. Kaisar Huang, tubuh suci Dacheng yang asli. Orang-orang di Hanjiang tidak bodoh, dan Kaisar Huang dalam keadaan aneh, yang bisa dilihat. Lalu ada Ye Chen dan yang lainnya, sekelompok besar orang berteriak, tepat di belakang Fang Di Huang. Lebih dari 80% dari mereka berjalan pincang, dan mereka dapat mengetahui bahwa mereka telah dipukuli secara sekilas. Ada yang salah. Suku Hanjiang, dari kuasi kaisar di puncak, hingga junior di Qi Condensing Heaven Realm, semuanya berpikir demikian. Ketika klan kita muncul sebagai kaisar lagi, aku akan memanggilmu untuk menunggu. Hutang darah akan dibayar dengan darah. Kaisar klan Hanjiang meraung di dalam hatinya, matanya yang ganas berwarna merah. Kebencian semacam ini adalah untuk Ye Chen, kaisar keluarganya, yang dibantai oleh Ye Chen. Selama bertahun-tahun, klan yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di tangan Ye Chen. Ini adalah hutang darah yang sangat besar. Kebencian semacam ini juga terhadap Kaisar Huang, penindasan dan pengasingannya yang kejam menyebabkan orang-orang Hanjiang menderita kerugian besar, dan warisan mulia dari jalan kaisar juga sangat memalukan karena dia. Mereka membenci Ye Chen, membenci Kaisar Huang, membenci semua tubuh suci kuno, bahkan Dacu dan surga, dan berharap akan ada kaisar lain di klan, dan membiarkan mereka membayar harganya dengan darah. Kaisar Zun dari Great Chu memahami implikasi yang diwakili oleh mata orang-orang Hanjiang. Namun, klan Hanjiangnya ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bahkan jika dia dapat muncul kembali sebagai kaisar besar, jadi apa? Apakah dia melawan Kaisar Huang? Bahkan 5 kaisar pun tidak bisa menang, apalagi kaisarmu. Ye Chen sedikit menurunkan matanya, dan melirik suku Hanjiang dengan acuh tak acuh. Sepasang mata ganas itu bisa terlihat di seluruh matanya.
Jika suku Hanjiang membuat masalah lagi, dia tidak keberatan menghancurkan suku ini. Matanya tenang dan tenang, tapi itu membuat seluruh suku Hanjiang gemetar. Mata itu seharusnya menjadi penghinaan bagi raja. Ye Chen tidak mengerikan, yang mengerikan adalah kutukan terlarang dari jalan kaisar, hanya satu nyanyian, seluruh suku Hanjiang akan musnah dalam sekejap. Jika saya tahu hari ini, mengapa saya harus melakukannya? Dong Huang Taixin berkata dengan tenang, kata-katanya tidak jelas. Kaisar Zun dari Great Chu memahami hal ini, begitu pula suku Hanjiang. Bagaimana dengan orang-orang prasejarah, kerusuhan yang membabi buta, pembantaian makhluk secara sewenang-wenang, pada akhirnya akan ada pembalasan, mereka telah menciptakan hutang darah, dan mereka harus dilunasi. Surga tidak terkalahkan, jadi jangan remehkan mereka. Di bawah perhatian semua orang, Di Huang berjalan dan menghilang lagi, kali ini dia tidak pergi ke domain, tetapi memasuki lubang hitam ruang. Ye Chen cukup sadar diri, dan melakukan jalan surga, menyatukan semua kaisar semu. Lubang hitam itu sunyi dan gelap, luas dan tak terbatas, tanpa suara, seperti neraka 9 dunia bawah, hawa dingin menusuk tulang, kaisar semu di lapangan, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, lebih dari 90% tidak pernah memasuki lubang hitam ruang, dan sekarang datang ke sini, aku merasa kedinginan. Saat itu, dia melakukan perjalanan melalui lubang hitam dan menemukan surga. Orang-orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen bersama. 100 tahun pasti sangat lama. Harapan, angin dan debu sepanjang jalan kesepian. Mereka tidak memahami keadaan pikiran Ye Chen di masa lalu, tetapi sekarang dia telah benar-benar memasuki lubang hitam, mereka menyadari betapa menakutkannya kegelapan tanpa batas, dan kesepian adalah siksaan terbesar. Langit sudah tua dan tanah sudah tua, dan bunga-bunga di sisi lain bermekaran. Lubang hitam itu dalam dan sunyi senyap, dan hanya ada kata-kata impian Di Huang, yang menemaninya sepanjang jalan. Sejauh ini, Kaisar Huang belum melihatnya membuka matanya. Para kuasa kaisar tidak pernah mengganggunya, mereka hanya mengikutinya dengan santai, dan mereka tidak berani terlalu dekat dengannya, karena takut fisik suci Dacheng yang sedang berjalan dalam tidur ini akan tiba-tiba mengamuk, dan orang biasa tidak akan bisa menolaknya. Di beberapa titik, langkah Di Huang tiba-tiba dipercepat. Yang disebut cepat mengacu pada gerakannya, langkah demi langkah masih lambat, tetapi dia berjalan di jalan tanpa akhir, tubuhnya muncul dan menghilang, langkah demi langkah bukanlah apa-apa, lebih jauh dari langkah besar. Zundi juga berakselerasi, melonjak sepanjang jalan dan mengejar sepanjang jalan. Ada beberapa kali, dan dia hampir terlempar. Dia menjadi kaisar suci. Tidak hanya kekuatan tempurnya yang tak tertandingi di dunia, tetapi kelincahan dan kecepatannya juga tak tertandingi di dunia. Jadi apa, tidak semua orang bisa mengejar ketinggalan. Mengenai hal ini, semua kaisar semu sangat malu, terutama distrik semu puncak. Di Huang adalah dimensi semu yang sempurna, dan mereka berada di puncak distrik semu. Meskipun mereka hanya berjarak setengah langkah, kekuatan mereka adalah dunia yang terpisah. 3 hari kemudian, saya melihat kecepatan Di Huang kembali normal, dan kecepatannya melambat lagi. Pada titik ini, kuasi kaisar menghela nafas lega, ada jeda dalam pertarungan, dan kita harus istirahat. Tapi tidak lama kemudian, Di Huang menambah kecepatannya lagi, tanpa peringatan. Dalam keputusasaan, Zundi menggunakan metode terbang lagi. Selama berhari-hari setelah itu, semuanya terjadi seperti ini di dalam lubang hitam, kecepatannya terkadang cepat dan terkadang lambat. Di Huang berhenti lagi, itu adalah kedalaman kegelapan. Di kejauhan terlihat sebuah istana bobrok sebesar gunung, dengan momentum yang luar biasa, menutupi Taoisme kuno, dan orang-orang merasa tertindas seperti semut di bawahnya. Itu istana Ling Qiao. Ye Chen membuka mulutnya dan menunjuk ke arah itu. Dengan satu kata, mata semua kaisar semu menjadi cerah. Saya mendengar Ye Chen menyebutkan istana ini sebelumnya, dan itu milik istana surgawi kuno. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya hari ini, dan itu lebih megah dari yang dibayangkan. Belum lagi hal-hal lain, batang besi Ling Qiao dan putih kursi naga giok berasal dari istana kuno ini bisa menjadi senjata kekaisaran baja yang dikeraskan, bisa dibayangkan betapa kuatnya istana ini. Sekali lagi, Di Huang memasuki istana Ling Qiao. Semua kaisar Zun buru-buru mengikuti, dan hanya setelah masuk barulah mereka menyadari betapa luar biasanya istana ini. Bahkan jika mereka berada di tingkat kaisar, mereka merasa agak tertekan, seperti para abdi dalam yang menyembah raja, mereka akan diintimidasi secara alami. Hanya satu aula yang begitu menakutkan, bisa dibayangkan bagaimana istana surgawi kuno itu ada. Di Huang memperbaiki tubuhnya dan berdiri di aula seperti patung, tidak bergerak.
Zundi penasaran, menatap Di Huang sambil berkeliaran, sebagian besar bobrok, seolah-olah dijarah, sebagian besar lantai dan batu bata, banyak yang telah diangkat. Setiap kali mereka melihat pemandangan seperti itu, mata semua kaisar semua akan tertuju pada Ye Chen. Jelas, Ye Chen adalah perampoknya. Ye Chen menutup mata untuk itu, dan menyalakan mode berkedip lagi, tidak pernah menyimpan apapun yang bisa dia ambil. Jangan bilang, seseorang benar-benar pergi bersamanya. Melihat ini, mereka sudah setua sebelumnya, dan mereka mengikuti satu demi satu. Mereka juga ingin mengorek beberapa harta dari istana Ling Qiao ini, seperti batu bata biru dan ubin batu, yang seharusnya mudah digunakan untuk menghancurkan orang. Yang memalukan adalah cara mereka menipu orang jauh dari rumah, mulut mereka lelah, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Ye Dasaolah yang sering mendapatkan sesuatu. Karakter buruk seperti itu. Banyak orang tua dan tidak bermoral menggosok alis mereka semua adalah manusia, mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Fakta membuktikan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan karakter, mereka belum menemukan arah yang benar, dan jika mereka ingin mendapatkan bayi dari sini, mereka harus berbicara tentang Zhu Xianjian, tentu kemampuan akting mereka juga harus ditingkatkan. Sempurna. Itu membentuk alam semesta dengan sendirinya. Kaisar semu yang lebih serius, seperti Dewa Pedang dan Peri Pedang, memandang ke langit di atas, dan ada langit berbintang, setiap bintang terang, semuanya menyatu dengan Taoisme tanpa akhir. Untuk alasan ini, Yang Kudus naik untuk melihatnya, tetapi dia tidak dapat menyentuhnya. Seperti Kaisar dan Jenderal Dewa, mereka telah menginjak tangga batu kursi naga giok putih yang ditempatkan di ujung tangga batu telah dipindahkan oleh Ye Chen sejak lama, tetapi paksaan pada tangga batu begitu kuat bahwa itu mengejutkan. Engah. Dia sering muntah darah, sekuat jenderal atau kaisar, dan sulit menahan paksaan. Bagaimanapun, mereka masih berjalan, dan pemandangan kuno terwujud lagi, dan istana Ling Qiao tampaknya telah memulihkan penampilan ilahinya dari keabadian, dengan para dewa berlutut dan menyembah, dan pemandangannya sangat luas. Zundi terkejut, melihat gambar-gambar virtual itu, mereka tidak bisa menahan gemetar. Hanya dalam beberapa saat sebelum dan sesudah, gambar virtual menghilang, dan seluruh istana Ling Qiao kembali ke status quo. Para dewa dan kaisar masih belum puas, dan suasana hati mereka bahkan lebih bergejolak penonton memuja para dewa keberadaan seperti apa yang seharusnya menjadi komandan surga kuno, penguasa dunia. Semua kuasi kaisar memiliki urusan mereka sendiri untuk dilakukan, seperti yang tua dan yang tua, mencongkel harta. Seperti Tuan Muda Ye, berkedip-kedip dengan hati-hati. Zundi perempuan sedang melihat sekeliling, seolah-olah dia sedang berkunjung, tetapi Di Huang berdiri dengan tenang dengan mata tertutup, berbicara dalam tidurnya. Di sampingnya, Zixuan menjaga diam-diam, tidak tertarik dengan istana Ling Qiao, hanya peduli pada Kaisar Huang. Dengan cara ini, 9 hari berlalu dengan tenang. Pada hari ke-10, Di Huang tiba-tiba berbalik dan melangkah keluar dari aula. Semua kuasi kaisar berkumpul lagi dan mengikuti satu demi satu. Sebelum pergi, mata yang memandang ke istana Ling Qiao penuh kekaguman. Yang mengerikan bukanlah kuil kuno ini, tetapi Dao Yun yang menyatu dengannya. Dengan Tao Yun yang menjaganya, bahkan kaisar pun mungkin tidak dapat mengguncangnya. Itu ketika dia datang. Poin ini, Zixuan dan Ye Chen tahu bahwa Di Huang telah mencobanya sebelumnya, tetapi dia benar-benar tidak dapat memindahkannya. Era seperti apa periode ketika pengadilan surgawi kuno memerintah? Kaisar Bulan bergumam pelan. Pasti ada seorang kaisar yang transenden, yang jauh melampaui perbandingan di era ini. Bagaimana dinasti yang begitu kuat dan makmur bisa dihancurkan, dan rahasia macam apa yang disembunyikan? Paling tepat untuk bertanya pada area terlarang tentang masalah ini. Kaisar, Anda mengatakan sesuatu satu sama lain, menghela nafas, mengklik, kaget, dan bingung. Setelah berjalan jauh, Anda masih tidak lupa untuk melihat ke belakang. Kuil kuno itu lebih mempesona daripada kaisar. Dibandingkan dengan mereka, Tuan Muda Ye menghitung rampasan. Memang benar, ketika Anda kembali ke istana Ling Qiao, Anda akan mendapatkan sesuatu, setiap batu bata dan setiap ubin adalah harta karun. Nah, kamu telah mendapatkan banyak. Orang-orang tua itu berkumpul banyak, dan mata tua mereka bersinar. Siapapun yang melihatnya mendapat bagian, dan semuanya. Di Lao mengulurkan tangannya. Ye Chen juga murah hati, memberi mereka masing-masing tas penyimpanan. Namun, yang ada di dalam tas penyimpanan bukanlah harta karun kuil Ling Qiao, melainkan produk khusus Dacu yang cukup murah hati, benda ini tidak berharga, dan Dan Seng tidak akan merasa buruk. Wajah orang-orang tua itu menjadi sangat gelap dalam sekejap.
Kami memiliki banyak spesialisasi dacu, dan Anda masih menggunakannya. Ye Chen. Ketika beberapa orang geli, mereka tiba-tiba mendengar panggilan Zixuan, hanya karena Di Huang sedang berjalan, dia keluar dari lubang hitam. Ye Chen tidak banyak berpikir, dan segera membuka jalan surga. Domain baru, seperti negeri dongeng, adalah pengasingan dari Killing Heaven Clan. Kedatangan Kaisar Huang langsung menimbulkan kepanikan. Bukan menyombongkan diri, bahkan Kaisar Semu, puncak kelas Seon, tidak berani menarik napas panjang. Untungnya, Di Huang tidak menimbulkan kekacauan, jadi dia datang dan pergi dengan cepat. Pada tahun-tahun berikutnya, dia seperti seorang turis, berbicara dalam mimpinya, melintasi satu dunia demi satu, dan kemanapun dia pergi, dia akan menakuti orang-orang prasejarah hingga diam. Adapun Ye Chen dan yang lainnya, mereka sangat berdedikasi, dan mereka mengikuti kemanapun Di Huang pergi. Adegan itu, dari sudut pandang orang luar, cukup menarik. Dan orang luar ini, mengacu pada Kaisar Ming, duduk malas di gunung dengan tangan di tangannya. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa Kaisar Huang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Di Huang tinggi? Anda harus tahu bahwa orang-orang yang mengikutinya bukanlah orang biasa, seperti Kaisar Chu, Kaisar Jenderal, Dewa Pedang Surga, Dewi Kunlun. Tidak hanya dia, tetapi bahkan Ye Chen dan yang lainnya merasakan hal yang sama, setelah mengikuti mereka untuk waktu yang lama, mereka selalu merasa bahwa mereka adalah hewan peliharaan Di Huang, dipimpin oleh Da Cheng Sein Body, berkeliaran di mana-mana. Aku akan menunggu, setidaknya itu Kaisar Chu Agung. Zhan Wang mengelus dagunya. Apakah kita masih jenderal? Jangan membuat masalah, kita telah selamat dari malapetaka Kaisar. Senior memaksaku. Ye Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam melihat Kaisar Zun begitu sopan. Satu nafas, ekspresinya menjadi bermakna, dan dia juga ingin berbicara tentang sejarah kejayaannya sendiri, seperti Kaisar Tu, Hukum 64 Kaisar, dan Panglima Langit. Semua Kaisar Zun melihat ke samping, melirik ke atas dan ke bawah pada orang ini, mata mereka seolah berkata, kamu sangat hebat, mengapa kamu dibawa pergi oleh Kaisar Huang, apa yang bisa kamu banggakan? Tuan Muda Ye tidak setuju, cemburu, kamu jelas cemburu. Ledakan. Ketika semua orang menonton, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh, menyebarkan prestise Kaisar, menyebar dari satu area, guncangannya begitu besar hingga menyebar ke semua area, dan banyak puncak dan gunung besar terguncang hingga runtuh. Kesengsaraan Kaisar. Semua Kaisar Semu mengangkat alis mereka, dan bisa mencium aura kesengsaraan Kaisar. Apalagi mereka yang melewati malapetaka pastilah suku prasejarah, sehingga mereka benar-benar gelisah dan selalu ingin menantang langit dan menjadi Kaisar. Mungkin suara gemuruh Kaisar Jie begitu keras sehingga bahkan Kaisar Huang yang tidak sadarkan diri terpengaruh olehnya, menginjak ketiadaan, mengabaikan penghalang gerbang penglihatan, dan langsung menuju ke sumber Kaisar Jie. Begitu dia pergi, penampilan Zundi berubah, dan Di Huang dalam keadaan berjalan sambil tidur. Jika dia memasuki kesengsaraan Kaisar entah dari mana, dia akan secara pasif menanggapi kesengsaraan, atau sesuatu mungkin terjadi secara tiba-tiba. Episode 2472 didorong oleh segel. Ledakan. Gemuruh. Ledakan kesengsaraan Kaisar membawa kekuatan kehancuran. Kali ini, orang yang memperkenalkan perampok Kaisar, Zundi tua dari klan Kuiba, telah memasuki langit, ekspresinya serius, dan dia memiliki semangat juang yang tak terkalahkan, dia juga tidak aktif untuk selamanya, menunggu hari ini. Di bawah, tubuh suku Kuiba semuanya tegang, semua memandang ke langit dengan harapan di mata mereka. Dalam setahun terakhir, ini sudah menjadi orang ketiga di klannya yang memimpin Kaisar untuk merampok. Dua yang pertama telah dimakamkan, dan yang ketiga ini membawa harapan seluruh klan mereka. Jika kalah, dengan Kaisar di biaya, dia pasti akan mampu melawan kembali ke langit. Namun, sebelum guntur dan kilat Kaisar kesengsaraan turun, sesosok muncul, berjalan menuju langit yang kosong. Kaisar Huang. Bukan hanya kuasi Kaisar tua Kuiba, tetapi mata seluruh suku Kuiba menonjol, dengan ketakutan dan keengganan di mata mereka. Dalam pandangan mereka, Di Huang ada di sini untuk membuat masalah, dan mereka tidak ingin dia membiarkan suku Kuiba bertahan. Malapetaka Kaisar, ada tubuh suci Da Cheng yang menyebabkan kekacauan, bahkan jika ada kesempatan untuk menjadi seorang Kaisar, itu akan menjadi keputusasaan. Tidak. Kuiba Lao Zundi sedikit menyipitkan matanya, dan melihat bahwa keadaan Di Huang adalah keadaan tidak sadar, tepatnya, dia sedang berjalan dalam tidur. Ketika dia melihat, Ye Chen dan yang lainnya juga telah tiba, berjalan keluar dari gerbang domain satu demi satu.
Setelah itu, semua orang menggunakan metode melarikan diri secara kolektif dan melarikan diri dari ruang lingkup bencana kaisar, karena bencana kaisar akan datang, dan karena kehancuran kaisar masih ada, barisan bencana kaisar sangat besar, terkoyak oleh ratusan jutaan guntur dan kilat, dan ada berbagai macam orang kekosongan dan kemegahan pewarna, yang masing-masing menyatu dengan kekuatan kehancuran. Anda harus tahu bahwa Di Huang secara pasif menanggapi Jie, tetapi yang dia tanggapi adalah tubuh suci Dacheng Jie. Perang. Kaisar Zuntua Kuiba tidak punya waktu untuk menjaganya, dia telah menggunakan semua kekuatan tempurnya dan melarikan diri di malam hari. Saya harus mengatakan bahwa dia masih sangat kuat dan luar biasa, dan dia telah selamat dari gelombang malapetaka kaisar. Karena alasan ini, dia juga membayar harga yang tragis, peluang fisik dihancurkan, dan sulit untuk dibentuk kembali dalam guntur dan kilat kaisar. Melihat bencana guntur Di Huang, itu juga turun, dan hanya dalam sekejap, tubuh suci yang terbelah itu runtuh, dan darah emas, yang juga jatuh, terbelah menjadi abu oleh guntur dan kilat kaisar. Ya dewa, panggil Zixuan, ingin pergi. Kamu tidak dapat menemukan kematian. Ye Chen mengambil langkah pertama dan menangkapnya. Itu bukan bencana umum, itu adalah hukuman dari kaisar dan dewa. Sungguh kaisar Jie yang kuat. Semua Zundi tampak bermartabat, mereka telah menyaksikan tubuh suci Di Huang retak berulang kali, itu adalah Di Huang. Tubuh suci Dacheng yang pernah berperang melawan 5 kaisar sendirian, tubuh sucinya dapat dikatakan tidak dapat dihancurkan, tidak terkalahkan oleh semua hukum, dan tidak dapat menahan malapetaka kaisar. Secara alami, itu juga karena Di Huang dalam keadaan tidak sadar, dan dia tidak tahu bagaimana melawan atau bertahan. Jika dia dalam keadaan sadar, apalagi di Jie, bahkan jika kaisar datang secara pribadi, dia tidak berdaya. Wajah Zizi pucat, dan dia mengirimkan transmisi suara ke Ye Chen, ingin memberitahu Ye Chen rahasia untuk membangunkan Kaisar Huang. Namun, begitu kata-kata itu diucapkan, itu tidak perlu, karena Kuiba Zundi, yang telah melewati malapetaka Kaisar, telah dimakamkan. Saat ini, lebih dari 90% suku Kuiba runtuh ke tanah. Harapan hancur sekali lagi, dan leluhur klan lain juga gagal melawan langit, dan terkubur dalam malapetaka Kaisar. Di sini, Dewa Pedang dan yang lainnya telah melangkah ke dalam kehampaan dan menangkap Kaisar Huang yang jatuh. Secara pasif mengatasi bencana, tubuh suci Di Huang hampir lumpuh karena diretas. Namun, ini bukan masalah besar, ketahanan tubuh suci masih sangat mendominasi, yang disebut niat membunuh Kaisar hampir tidak dapat merusak fondasinya, dan telah dipadamkan dengan kuat oleh sumber tubuh suci. Sejauh ini, Di Huang tidak lagi berjalan sambil tidur, dan berbaring diam di pelukan Zixuan, bahkan tidak berbicara dalam tidurnya. Hal yang aneh adalah bahwa ada pola dewa kuno di antara alisnya, mungkin karena Kaisar Jie terlalu kuat, dia memaksa pola dewa ini keluar, dan terlebih lagi, itu hancur berkeping-keping. Tak satu pun dari kuasi Kaisar mengatakan sepatah kata pun, mereka semua menatap pola ilahi. Siapa yang menggunakan segel kutukan padanya? Tuan Suci mengerutkan kening, seolah dia tahu arti dari pola ilahi. Tidak heran dia berjalan sambil tidur tanpa alasan, dia pasti didorong oleh segel kutukan ini. Jenderal itu mendengus dingin, dia sudah menemukan petunjuknya, Di Huang dalam keadaan tidak sadar, bagaimana dia bisa tahu keberadaannya dari segel kutukan. Jika bukan karena bencana kekaisaran ini, kita masih akan tetap dalam kegelapan. Zan Wang mendengus dingin. Ini untuk menjauhkan harimau dari gunung. Senior, cepat buka gerbang domain, kata Ye Chen segera. Tidak perlu dia katakan, anak pesawat sudah mengusap tangannya dan membuka pintu masuk domain. Dong Huang Taixin adalah yang pertama masuk, dan semua kaisar semu mengikuti, wajah mereka sangat jelek. Di antara mereka, ada Dewa Pedang, Dewi, Kaisar, dan Jenderal. Yang dibalik oleh mantra, konyol kalau saya tidak tahu sampai hari ini. Lalu, inilah pertanyaannya, siapa yang menggunakan segel kutukan pada Di Huang, dan mereka bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Tujuannya pasti Dacu, kemungkinan besar Ruoxi, atau tubuh suci wanita dan Hong Chen, raja penjahat mungkin. Saya tidak tahu kapan, gerbang domain akan dibuka lagi, dan itu akan menjadi Great Chu. Melihat ke mata, apa yang dilihat oleh Kaisar Zun adalah gunung dan sungai yang hancur, seolah-olah mereka telah mengalami perang yang mengejutkan, dan gunung dan sungai besar terpengaruh, menyebabkan banyak korban. Sialan. Kaisar Zun sangat marah. Melihat pemandangan ini, mereka benar-benar yakin bahwa mereka benar-benar ditipu. Dewi. Kaisar Semu Tianxuanmen berkumpul di sini, dan mereka semua terluka. Siapa yang menyerang Dacu? Dong Huang Taixin mendengus dingin. Aku tidak tahu,
Aku hanya tahu itu wanita berbaju putih, sangat kuat. Seorang wanita berbaju putih. Ye Chen mengerutkan kening, dan tiba-tiba teringat wanita berbaju putih yang dia lihat di luar dacu hari itu. Mengapa kamu tidak menabuh genderang? Teriak Raja Perang. Gendang perang surga telah dicuri. Kaisar Zuntua menunduk, menyalahkan dirinya sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, semua Zundi mengerutkan kening, ini sudah direncanakan. Pertama-tama pikat di Huang dan orang-orang kuat di Gritchu, lalu curi genderang perang dari surga untuk mengirim sinyal bantuan. Semua orang tidak bertanya lagi, dan langsung pergi ke Tian Xuanmen karena pihak lain menyerang Tian Xuanmen, target mereka bukan Ruoxi, tapi Hong Chen. Untungnya, keduanya masih ada. Ini semua karena Raja Abadi Yu Hua. Berbicara tentang Immortal King Yu Hua, dia terluka sangat parah hingga hampir mati, dan dia akhirnya memukul mundur wanita berbaju putih. Jika dia tidak ada di sana hari itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Itu akan menjadi pembantaian, dan tidak ada yang bisa menghentikan wanita berbaju putih itu. Dia terluka parah, dan wanita berbaju putih itu tidak jauh lebih baik, jadi dia melarikan diri dengan luka serius. Lihat, biarkan aku memeriksanya. Melihat Tian Xuanmen yang kacau, kata-kata dingin Dong Huang Taixin bergema di seluruh Gritchu, begitu banyak orang kuat yang ditipu secara kolektif, dan ada banyak korban, jadi dia sangat marah. Ye Chen, sebaliknya, menggunakan evolusi Zhou Tian untuk memulihkan pemandangan hari itu. Namun, karena kemampuannya yang terbatas, dia tidak dapat menemukan orang yang sebenarnya, hanya dalam kabut, dia melihat sosok samar dengan pakaian putih, seperti mimpi. Ini benar-benar dia. Ye Chen mengerutkan kening dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Siapa? Semua kuasi kaisar berkumpul dan memandangnya. Ye Chen tetap diam, dan menyebar akal ilahi, mengatakan kepadanya apa yang dia lihat dan dengar hari itu. Para kuasi kaisar membacanya dan saling memandang. Dalam ingatan mereka, mereka tidak memiliki sedikit pun kesan tentang wanita berbaju putih. Mereka tidak tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang tersembunyi di surga. Ini bukan hal yang paling penting, yang penting adalah, di mana wanita berbaju putih itu punya nyali untuk berkomplot melawan Di Huang, dan mengapa dia ingin menangkap Ruoxi, bahkan Raja Abadi Yu Hua hampir terbunuh. Putuskan kontrakmu dengan Seng Jun. Dalam keheningan, Zixuan berbisik. Kata-kata ini ditujukan kepada Ye Chen. Wanita aneh berpakaian putih di surga tidak lemah sama sekali, dan dia telah menjadi Raja Abadi. Di Huang harus bangun, jika Di Huang menyimpulkannya, dia akan dapat mengetahui identitas pihak lain. Mata Ye Chen berkedip dengan makna yang dalam, dengan kebijaksanaannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu arti kata-kata Zixuan, alasan mengapa Di Huang tertidur pasti terkait dengan kontrak itu. Jika Anda ingin Di Huang bangun, hancurkan saja kontraknya. Sayangnya, dia masih belum tahu kontrak macam apa itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk memutuskan kontraknya dengan Di Huang. Tapi melihat tubuh suci Di Huang bergetar, lalu, tidak ada gerakan, masih tertidur, tidak ada tanda-tanda bangun. Ini, Ye Chen tertegun, dan melirik Zixuan. Episode 2473 dibangkitkan. Ye Chen tertegun, Zixuan juga bingung, matanya yang indah mau tidak mau menyipit sedikit, dia menatap Di Huang sebentar, lalu melirik Ye Chen lagi, matanya seolah berkata, apakah kamu yakin telah membatalkan kontrak? Pandangan ini membuat Tuan Muda Ye sangat kesal, dan pandangan ke arah Zixuan juga menjadi miring, seolah mengatakan, apakah Anda yakin Di Huang senior akan bangun jika Anda membatalkan kontrak? Tak satu pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun, mereka hanya saling memandang seperti itu. Sebagian besar kaisar mengangkat alis mereka, menatap Ye Chen, menatap Zixuan, kalian berdua saling memandang seperti ini, apakah kamu yakin tidak akan ada percikan cinta? Luangkan waktu untuk mengatakan sesuatu. Lagi pula, Zixuanlah yang batuk kering, pertama-tama membuang muka, lalu menatap Di Huang. Hati nurani langit dan bumi, Di Huang pernah berkata sebelum dia tertidur bahwa dia akan bangun ketika kontrak dihancurkan. Sekarang situasi ini, dia tidak menyangka, kontraknya telah rusak, mengapa dia masih tertidur. Jangan bicara lagi saat tidur, ini seharusnya tidur normal. Di Ji merenung. Meskipun kontraknya telah dilanggar, mungkin perlu waktu untuk bangun. Yang Mulia menyentuh dagunya, matanya cukup dalam, dan dia telah mengintipnya lebih dari sekali, tetapi dia tidak melihat petunjuk lagi. Semua Zundi lebih menganggukkan kepala, jika mereka tidak bisa membangunkan Di Huang, mereka hanya bisa menunggu. Yang patut diakui adalah jika Di Huang bangun, dia pasti akan marah. Pria kejam yang berperang melawan 5 kaisar sendirian diplot dalam tidur nyenyaknya.
Zixuan menjentikkan tangannya, membawa Di Huang ke dalam senjata ajaib, dan tiba-tiba berbalik. Di belakang mereka, semua Zundi Kiki menarik napas dalam-dalam. Di Huang akan sangat marah, dan mereka juga sangat marah, menghitungnya, sudah berapa tahun, dan ini pertama kalinya mereka dipermainkan oleh orang lain. Ini, tidak heran mereka, yang mengira seseorang akan berani menghancurkan kepala Tai Sui, itu karena mereka tidak mengharapkan seseorang menjadi begitu berani sehingga mereka semua melonggarkan kewaspadaan mereka. Saat ini, semua Zundi hanya ingin Di Huang segera bangun. Kemudian, untuk mengetahui asal-usul wanita misterius itu sesegera mungkin, Anda harus mengobrol baik dengannya sebagai kelompok, dan Anda harus bertanya dengan hati-hati, siapa yang memberi Anda keberanian untuk berencana menjadi tubuh suci. Fuya, bawa raja kembali. Setelah sekian lama, aku mendengar perintah Dong Huang Taixin. Tubuh suci perempuan juga dibawa kembali. Komentar ini datang dari jenderal ketiga. Implikasi dari keduanya cukup jelas. Semua orang yang hadir juga mengerti bahwa apa yang disebut tombak tajam itu mudah disembunyikan dan panah tersembunyi sulit untuk dijaga. Siapa yang bisa menjamin bahwa wanita misterius berbaju putih tidak akan fokus pada Santo Wanita dan Raja Manusia, dan menempatkan mereka di gerbang Tianxuan? Jauh lebih aman daripada menempatkannya di Heng Yue, dan ada 6 dunia manusia, yang juga harus tinggal di Tianxuanmen, dan beberapa dari mereka terlalu banyak berhubungan satu sama lain. Selain itu, mereka perlu dijaga oleh orang-orang kuat, seperti Kaisar Ji, Zheng Zun, Dewa Pedang dan Dewa Pedang, yang harus tinggal di Tianxuanmen, dan tidak pernah keluar tanpa urusan penting, kalau-kalau wanita berbaju putih kembali. Setidaknya kewaspadaan ini tidak boleh dilonggarkan sampai Di Huang bangun. Saat malam tiba, semua orang pergi secara terpisah, dan terlihat bahwa ekspresi mereka tidak terlalu tampan. Terutama Ye Chen, selalu memiliki firasat buruk. Siapakah wanita berbaju putih itu, yang berani berkomplot melawan Di Huang, berani berkomplot melawan Dacu, begitu gila dan berani, apa tujuannya, agar dia tidak takut Di Huang akan bangun dan mencari likuidasinya. Sambil berbicara, dia berbelok ke sudut menjadi hutan bunga persik. Di kedalaman yang tersembunyi oleh hutan persik, Raja Abadi Yuhua sedang berbaring dengan tenang di atas ranjang batu, dia terluka parah, dan luka itu menyebar ke tubuh aslinya, dan api roh primordial redup. Di sisi ranjang batu, ada sosok cantik berdiri dengan anggun, dengan pakaian putih dan rambut putih, seperti peri yang dibuang, tidak memakan kembang api dunia, tidak mengganggu debu dunia, dan penuh dengan perubahan kuno. Gadis mendalam 9 surga. Ye Chen tertegun, dan tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Dia masih memiliki ingatan baru tentang 9 surga Xuanfei. Di masa lalu, suku prasejarah menyerbu Chu besar, dan ketika dia menyerang alam Kaisar Semu di perbatasan Chu Selatan, 9 surga Xuanfei datang untuk membuat masalah. Tepatnya, itu adalah 9 surga Xuanfei. Dalam tubuh wanita, itu adalah pedang Zuxian sialan yang mengendalikannya. Sangat disayangkan bahwa dengan perlindungan Raja Abadi Yuhua, pedang giok abadi gagal setelah pedang giok abadi dikalahkan, dia menerobos kehampaan dan melarikan diri. Sekarang, melihat gadis mendalam 9 surga yang masih hidup, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dibangkitkan. Ye Chen bergumam, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, itu terlalu sulit dipercaya. Memikirkan hal ini, dia mau tidak mau membuka mata reinkarnasinya dan mengintip ke 9 surga Xuanfei. Apa yang dilihatnya tidak buruk, 9 surga Xuanfei bukanlah mayat, tetapi orang yang hidup, kultivasinya hanya di alam suci agung, darahnya agak aneh, dan dia menyembunyikan kekuatan misterius. Yuhua senior benar-benar memiliki kekuatan supernatural yang hebat. Ye Chen menghela nafas, berpikir dalam hati, apakah Raja Abadi dapat membangkitkan Xuanfei 9 surga, dan juga Mu Liu Qing, mungkinkah? Melihatnya, saya tiba-tiba melihat lapisan cahaya peri pada gadis mendalam 9 surga. Pada saat ini, seseorang memejamkan mata, dan mulai menggosok matanya menjadi hitam karena terguncang. Junior Ye Chen, aku telah bertemu dengan senior. Setelah 3 atau 5 napas, dia melihat Tuan Muda Ye membungkuk dengan tangan terlipat, ekspresinya sulit untuk menyembunyikan rasa malunya. Gadis mendalam 9 surga tetap diam, masih berdiri diam. Itu benar, dia adalah orang yang hidup. Adapun mengapa dia dibangkitkan, itu semua karena Raja Abadi Yuhua, yang membantunya membangkitkan jiwanya dengan kekuatan gaibnya, dan tubuh suci Dacheng juga membantunya selama periode itu. Itu adalah kebetulan bahwa dia dapat dibangkitkan. Itu semua karena masih ada sisa-sisa di mayatnya. Raja Abadi Yuhua membangkitkannya dengan ini, dan muncul kembali di dunia setelah waktu yang lama. Melihat bahwa 9 surga Xuanfei diam, Ye Chen melangkah maju sedikit,
menatap Raja Abadi Yuhua, mencoba menemukan beberapa petunjuk dari lukanya, yang juga merupakan tujuan perjalanannya. Cedera Immortal King Yuhua cukup aneh, tidak diketahui kekuatan apa yang membuatnya terluka parah. Untungnya, api roh primordialnya belum padam, dan masih ada kekuatan murni dari roh primordial untuk memeliharanya. Sepertinya 9 kaisar dan para jenderal telah datang ke sini, dan mereka telah menyelamatkan mereka dengan hukum, dan di sana tidak ada ketakutan akan hidup mereka. Ketika dia bangun, dia masih perlu melihat keberuntungannya, yang mungkin membutuhkan waktu. Ye Chen sedang melihat Immortal King Yuhua, sementara Xuan Fei Nine Heavens menatapnya, matanya yang indah acuh tak acuh, tanpa emosi manusia, dan ada semacam sikap acuh tak acuh dan sikap dingin peri yang unik. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat darah Ye Chen. Dalam tahun-tahun ini, dia telah berjalan di dunia, dan dia paling banyak mendengar tentang Ye Chen. Dia telah menciptakan terlalu banyak mitos, dan catatannya bahkan lebih buruk daripada Kaisar Huang. Artinya, jika Sein fisik kecil ini matang di usia lain, itu tidak akan lebih lemah dari Kaisar Huang, dan jika sumber aslinya lengkap, itu bahkan akan melampaui Kaisar Huang. Engah. Ketika dia melihatnya, Ye Chen menyemprotkan darah, dan dengan lancang melemparkan Zhou Tian ke dirinya sendiri, mencoba menyimpulkan wanita misterius berbaju putih melalui Raja Abadi, tetapi dia mendapat reaksi balik. Bukan karena Zhou Tian tidak cukup misterius, tetapi wanita berbaju putih terlalu kuat, beberapa orang akan menyimpulkan dan menghapus akta terlebih dahulu. Jangan buang energimu dengan sia-sia. Ketika Di Huang bangun, kamu akan mengetahuinya begitu kamu mendengarnya. Giutian Xuan Fei akhirnya membuka mulutnya, dan kata-katanya tidak jelas, seperti lagu Peri Jiuyu, dan seseorang akan merasa kesurupan setelah mendengarnya. Ye Chen tersenyum dan menyeka darah dari sudut mulutnya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu, generasi seperti apa gadis ini yang berani memanggil kaisar dengan namanya secara langsung. Tebakan ini bukannya tidak masuk akal. Dalam hal senioritas, dia satu generasi dengan permaisuri Donghua, dan dia juga satu generasi dengan Raja Abadi Di Huang dan Yuhua. Tidak ada salahnya jika orang-orang dari generasi yang sama memanggilnya dengan panggilan mereka. Nama pertama, Tuan Muda Ye akhirnya pergi. Pada saat dia keluar dari hutan persik, dia tidak lupa untuk melihat ke belakang dan dengan jelas melihat 9 surga Xuan Fei, duduk di depan ranjang batu, dengan lembut membelai wajah Raja Abadi Yuhua, semangatnya begitu jelas selain ketidakpedulian, ada juga sentuhan kelembutan feminin di matanya. Pasangan lain. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, dan perlahan menutup matanya, menghela nafas tanpa henti. Cinta di dunia sungguh luar biasa. Raja Abadi Yuhua seharusnya beruntung. Dia sangat mencintai permaisuri Donghua, tetapi dia menyesal meninggalkannya selamanya. Setelah perubahan hidup, ada juga seorang wanita yang mencintainya. Ini seharusnya menjadi takdir yang legendaris. Begitu dia keluar dari hutan bunga persik, dia melihat Hong Chengshui dan Chu Lingyu. Wajah mereka berdua masih agak pucat, mereka hampir dibunuh oleh wanita berbaju putih hari itu. Jika Raja Abadi Yuhua tidak datang, mereka akan dikuburkan, dan mereka datang ke sini untuk memberikan penghormatan kepada Raja Abadi. Jangan masuk. Ye Chen berbicara perlahan, dan perlahan-lahan pergi. Kedua wanita itu tidak menganggapnya serius dan tetap masuk. Kemudian, dia mundur dengan sadar, hutan persiknya bagus, dan tidak ada kekurangan bola lampu dalam situasi seperti itu, lebih dapat diandalkan bagi mereka yang perhatian untuk mengirim beberapa makanan khas Dacu. Episode 2474 Pemakaman Jalan Suci. Merefleksikan bintang-bintang, Ye Chen kembali ke Heng Yue. Sebelum naik ke puncak Yunfei, saya melihat beberapa benda tak dikenal terbang keluar dari puncak Yunfei. Setelah melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa mereka adalah manusia. Xie Yun dan Xiong Er yang begadang di malam hari dan ingin naik ke puncak Yunfei untuk mengungkapkan belasungkawa mereka menantu perempuan saudara laki-laki itu dipalu oleh gadis-gadis itu di tempat. Tuan Muda Ye cukup sadar diri, menghentikan saudara-saudaranya dan memberikan pukulan lagi. Di puncak Yunfei, Chu Xuan dan Chu Ling semuanya ada di sana, kecuali Hong Yan dan Raja Penjahat Hilang, dan kebanyakan dari mereka telah dijemput oleh Tian Xuanmen dibandingkan dengan Heng Yue. Tian Xuanmen memang jauh lebih aman. Apakah kamu tahu siapa itu? Chu Xuan segera bertanya, dan semua gadis juga melihat ke atas. Malam itu, adegan pertempuran antara Raja Abadi Yuhua dan wanita berbaju putih benar-benar terlalu megah, mereka tidak mungkin tidak menyadarinya, dan mereka semua sangat ingin tahu tentang bagaimana Raja Abadi hampir mati dalam pertempuran. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, dalam kabut. Gadis-gadis itu tidak bertanya lagi, hanya melihat ekspresi Ye Chen, mereka tahu bahwa masih ada krisis yang mengintai di surga.
Di malam yang tenang, Tuan Muda Ye mendorong pintu Ji Ningsuang hingga terbuka. Segera, Ji Ningsuang keluar, tepatnya, itu adalah tubuhnya, roh primordial Ye Chen. Itu benar, dia mengubah tubuhnya dengan menantu perempuannya dengan cara yang tidak tahu malu. Harta suci dari tubuh suci kuno belum terbangun. Sekarang tingkat surga kaisar, dan tingkat kaisar muda Ji Ningsuang, semua telah sepenuhnya membuka harta ilahi mereka, dan hanya para dewa yang tersisa, tubuh sucinya masih setengah matang. Di tengah malam, pria ini berkeliaran dan akhirnya menemukan tempat yang sepi. Begitu roh tak tahu malu seseorang muncul, dia tidak bisa menghentikannya, dia menyentuh semua yang harus disentuh dan tidak boleh disentuh, perlu disebutkan bahwa tangan terasa enak. Ji Ningsuang tahu tentang masalah ini, jadi dia tidak perlu melihatnya. Memikirkan integritas Ye Dasao, dia mengerti segalanya. Dia pasti bersembunyi di sudut gunung tertentu, melakukan beberapa hal yang teduh. Setelah itu, selama beberapa hari, orang ini tidak muncul. Jika Anda melakukan terlalu banyak hal yang tidak tahu malu, Anda akan merasa malu, dan cara yang benar adalah belajar dengan tenang. Di kedalaman puncak Yunfei, burung berkicau dan bunga harum. Ye Chen ada di sana, bermandikan cahaya bintang, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan harta karun yang megah. Perpaduan jiwa tubuh suci dan tubuh abadi akan selalu menghasilkan kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu seperti kunci, yang akan membuka harta karun pada waktu tertentu. Dan harta itu adalah harta suci Ekaristi, dan itu adalah kekuatan supranatural bawaan di dalam warisan. Ji Ningsuang sudah beberapa kali ke sini, mengenakan tubuh Ye Chen, berjalan tidak normal, terutama tubuh bagian bawah, di mana banyak tongkat menonjol, dia tidak terbiasa berjalan kemana-mana. Cusuan dan yang lainnya juga datang untuk melihat mereka, dan orang-orang yang suka bermain seperti Xian akan meninggalkan sesuatu ketika mereka kembali, misalnya, menggambar lingkaran di wajah Ye Chen, dan memberi tanda silang ketika mereka selesai. Setiap kali hal seperti ini terjadi, Ji Ningsuang sangat malu, bagaimanapun juga itu adalah tubuh fisiknya. Tuan Muda Ye tidak tahu tentang ini, pikirannya mengembara di alam Dao, jiwanya selaras dengan tubuhnya, menarik kekuatan misterius itu lebih dari sekali, memengaruhi harta tubuh suci. Dengan cara ini, bulan Maret dalam sekejap mata. Dalam 3 bulan terakhir, hanya ada 2 kemunculan kembali kesengsaraan kaisar di langit berbintang. Satu datang dari arah Xuan Huang. Orang yang memimpin kesengsaraan kaisar adalah anggota klan Wu. Kaisar secara pribadi menyegelnya, dan membuka segel ini lebih sulit daripada keberuntungan, dan memang benar itu menarik malapetaka kaisar, tetapi dia juga terkubur dalam malapetaka kaisar, dan menghilang menjadi abu. Adapun pemandangan lainnya, itu milik suku Changlong, leluhur kesengsaraan naga, seorang Changlong tua, mengucapkan selamat tinggal kepada suku tersebut di malam yang sunyi, dan memulai jalan yang tidak bisa kembali sendirian, dan tidak pernah kembali. Berhari-hari, Changlong ketika keluarga menemukannya, hanya tersisa sepotong pakaian berdarah. Setelah 2 pertandingan tersebut, dia tidak melihat di Jie lagi selama 2 bulan penuh. Langit berbintang akhirnya tenang, tetapi masih hidup. Pertarungan generasi muda semakin sengit. Lebih banyak bakat tak tertandingi sering lahir. Asal-usul darah lebih mendominasi dari yang lain. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama, dan tidak ada yang sama mereka yang tak terkalahkan sekuat tubuh Dewa Dao Yuan, dan memiliki musuh yang kuat, sekuat tubuh Peri Zifu, dan telah menderita kerugian besar dalam banyak pertempuran. Yang membuat orang bingung adalah tidak ada Tianzu Tianxia, sejak pertempuran dengan Taiyin dan Matahari, tampaknya dunia telah menguap, dan generasi muda bertempur seperti api yang berkobar, tetapi mereka tidak terlihat. Dibandingkan dengan mereka berdua, Putri Ekaristi yang berharga cukup aktif. Dimanapun ada pertempuran besar, dia ada di sana. Dalam pertempuran manusia, keduanya kalah, dia menjadi iblis, dan bekerja sama dengan pria kecil hitam gemuk itu secara diam-diam selalu ada beberapa arogansi yang menjadi kacau, tidak menyombongkan diri, dan pada dasarnya merampok seluruh tubuh mereka kecuali sepotong pakaian. Karena alasan ini, orang-orang datang ke Heng Yue sesekali, ingin mengobrol dengan Ye Sengti. Tak berdaya, Ye Chen dalam pengasingan, jadi dia harus mengobrol dengan istrinya, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, untuk apa ini? Perampokan itu membuat ketagihan, bukan? Surga memiliki iblis kecilmu di dunia, dan generasi muda tidak berani mengambil harta mereka ketika mereka pergi, karena takut akan dirampok oleh orang lain. Adapun ini, Ye Ling masih berdedikasi pada pekerjaannya, dan masih ada putra dan dewi yang tidak ada hubungannya dan menculik orang lain. Semua pihak kuat, dan mereka telah mengirim orang untuk menangkapnya, tetapi mereka tetap tidak bisa tangkap dia. Dalam hal ini, semua wanita sangat tidak berdaya.
Dan Chu Ling, yang adalah seorang ibu, adalah yang paling kesal. Dia telah hamil selama ratusan tahun, dan dia benar-benar hamil. Ayahmu yang tidak dapat diandalkan akan tahu, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa. Bagaimana kalau dicadangkan? Selain itu, Di Huang telah tertidur lelap selama setengah tahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Semua kaisar semu pergi ke sana setiap hari tanpa bangun, seolah-olah mereka akan tidur lama, dan ada juga penjahat Wang, yang telah bertambah besar tetapi tidak memiliki ingatan. Dan wanita misterius berbaju putih itu tidak pernah muncul lagi. Selama periode ini, Immortal King Yuhua terbangun, tapi sayangnya, dia tidak tahu asal-usul wanita berbaju putih itu. Ye Chen duduk di bulan Juli, tidak pernah membuka matanya. Tidak sampai bulan ke-8 tubuh sucinya sedikit gemetar, dan cahaya keemasan terang melesat langsung ke langit, membuat lubang besar di langit yang luas. Kemudian, di antara alisnya, sebuah pola suci diukir goresan demi goresan, pola suci yang eksklusif untuk tubuh suci, dan dengan manifestasi dari pola suci ini, auranya langsung naik ke tingkat tertentu, seolah-olah dia telah membuka semacam kunci. Pola suci kekuatan tempur dibatasi, dan energi emas serta darah melonjak. Pemakaman abadi Dao Suci. Orang suci wanita yang berada jauh dari gerbang Tianxuan, melihat ke arah Heng Yue dan bergumam pada dirinya sendiri. Hal yang sama adalah tubuh suci, dia berpikir bahwa cahaya keemasan itu terang, dan dia juga tahu arti yang diwakilinya. Itu adalah sejenis harta suci tubuh suci, dan itu adalah metode terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempur. Meskipun tidak sama sombongnya dengan pemakaman langit reinkarnasi besar, itu tidak lain dibandingkan dengan hukum terlarang, itu bahkan lebih dijelek-jelekkan dengan cara ajaib. Di puncak Yunfei, semua gadis juga menonton, dan mereka semua melihat Jining Suang serempak tanpa kata-kata, mata mereka menunjukkan segalanya, dan mereka ingin menukar tubuh mereka dengannya. Jining Suang tidak pernah menolak, selama dia tidak menggunakan tubuhnya untuk melakukan hal-hal buruk, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Di sini, seluruh tubuh cahaya peri Ye Chen telah terkandung di dalam tubuhnya, dan dia dihembuskan dengan seteguk udara keruh, dan dia perlahan membuka matanya, yang bahkan lebih dalam, seperti langit berbintang yang luas, dengan cahaya keemasan bersinar. Seperti setiap bintang emas mengembangkan Tao Yun dengan sendirinya. Pemakaman abadi Dao Suci, tidak buruk. Ye Chen tersenyum, meregangkan pinggangnya dengan ganas, bahagia, dan akhirnya membangunkan Shenzang lagi, dan tidak sia-sia baginya untuk berganti tubuh dengan Jining Suang, dan itu tidak sia-sia untuk beberapa bulan terakhir untuk mundur. Itu adalah pohon tua yang sama, Tuan Muda Ye kembali. Untuk beberapa alasan, postur berjalannya agak sombong, tidak seperti wanita, tetapi lebih seperti bandit wanita, tidak semua orang, seperti dia, dapat berjalan dengan kecepatan yang tidak dikenali oleh kerabat. Para dewi memiliki kasih sayang yang dalam, Jining Suang biasanya sangat enak dipandang, tetapi ketika dia melihat yang ini, dia memiliki keinginan yang tidak dapat dijelaskan untuk memukul seseorang. Fakta membuktikan bahwa karakter masih cukup penting. Di bawah tatapan para gadis, kata-kata Ye Chen sangat berarti. Murid cantik dari semua gadis miring, melihat ke atas dan ke bawah untuk pria ini, kami telah membuka pikiran kami, tetapi Anda masih setengah matang, apalagi yang harus Anda banggakan, Anda juga seorang kaisar muda, lihat di usia 9 tahun kami, jika Anda berbicara tentang Shenzang, itu bisa mengalahkan Anda satu blok. Berbicara tentang 9 orang tua, Jining Suang telah membentuk segel dengan satu tangan, dan dia serta Ye Chen langsung berganti tubuh. Metode peri ini digunakan, bahkan Ye Chen tertangkap basah, dan ingin keluar sebentar melawan tubuh istrinya, tapi ini hal yang baik, menantu telah belajar menjadi pintar, jadi dia menang, memberikan kesempatan. Bagaimana rasanya? Chu Ling mengedipkan matanya yang indah dan tersenyum. Orang-orang akan berubah, jangan membuatku berpikir terlalu kotor. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan sikapnya yang semakin baik disebut layak, disebut bermartabat. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melihat sinar Yingji Xiang Wang melintas di Chang Miao dan jatuh ke arah Tianxuanmen. Ketika Ye Chen melihatnya, matanya tiba-tiba cerah. Jelas, itu adalah cahaya abadi Yingji dari 6 jalan. Dia yang telah setengah menanggapi Jie akhirnya lulus ujian. Dia berada di belakang dunia manusia selama 20 tahun penuh. Ledakan. Seketika, suara gemuruh terdengar, mengganggu malam yang sunyi. Liu Dao adalah Liu Dao, orang kejam yang tak tertandingi, segel Diji padanya rusak dalam sekejap, lebih kuat dari Diji, dan dia juga terkejut untuk mundur, jauh dari lawan Liu Dao. Ketika Zundi tiba, Liu Dao telah menemukan ruoksi kecil, seperti patung yang diukir di batu,
menjaga sisi Ruoxi, benar-benar dewa pintu, tidak ada yang akan membiarkan siapapun mendekatinya. Jika Hong Chen dilepaskan, itu akan sangat hidup. Fuya meremas janggutnya. Tidak ada yang berani mengatakan tidak pada kata-kata ini. Bagi Ruoxi, dunia manusia ingin membunuh, dan keenam alam ingin melindungi. Kedua orang ini bukan milik ruang dan waktu ini, dan keduanya sangat kuat. Berpikir kembali ke masa lalu, kapanpun keduanya mereka bertemu, mereka pasti akan bertarung. Tidak apa-apa. Dong Huang Taixin tersenyum, ada 6 alam yang menjaga, di era ini, kecuali Da Cheng Sein Body Emperor Huang, tidak ada yang bisa mengambil Ruoxi, dan siapa yang bisa mengalahkan 6 alam. Namun, masih banyak orang yang tidak percaya pada kejahatan. Misalnya, Yama dari 10 istana, atau Hades tua dari dunia bawah, yang mendengar bahwa 6 jalan kembali, semuanya datang dari langit berbintang, dan mereka ingin menemukan janji dengan 6 jalan, dan mereka harus bersaing. Keinginan seperti ini akan dipenuhi oleh Dacu, dan dia tidak akan pernah menghentikannya. Jika dia ingin menemukan Liu Dao untuk bertarung, dia tidak perlu membuat kontrak perang. Siapapun yang dekat dengan Xiao Ruoxi, Liu Dao akan menyerang. Sejak itu, pada masa itu, Tian Xuanmen cukup hidup. Yang disebut ramai adalah suara dentuman, Raja Qin Guang masuk dan dijatuhkan oleh telapak tangan Liu Dao. 8 aula Yama lainnya tidak jauh lebih baik. Siapapun yang masuk tidak dapat bertahan selama 3 napas, dan akan dikalahkan. Tidak peduli apakah Anda Yama atau Raja Pluto, 6 jalan dapat dikalahkan. Dengan cara ini, Yama dari 10 istana adalah jujur, dan mereka yang tidak percaya pada kejahatan akan mempercayainya. Dan Kaisar Dunia Bawah, yang merupakan pemimpin dunia bawah, adalah yang paling memalukan. Yang kuat di dunia bawah pada dasarnya telah dikalahkan sejak mereka datang ke surga. Bukan karena Yan Luo tidak cukup kuat, tetapi ada terlalu banyak monster di surga. Dan yang paling terluka adalah Diji. Ketika Liu Daowei kembali, mereka berdua masih bisa berbicara, dan bahkan mungkin dianiaya. Perasaan itu luar biasa. Sekarang, Liu Daoying telah melewati kesengsaraan. Meskipun dia seorang individu, dia tidak berbeda dengan boneka yang kacau. Dia mengabaikan pertanyaannya, dan jika dia berani mendekati Ruoxi, dia akan diserang. Ye Chen datang ke sini sekali, tapi tidak pernah mendekat, hanya melihat dari kejauhan. Pemandangan di bawah bulan sangat disayangkan, Liu Dao menjaga Ruoxi, Diji menjaga Liu Dao, yang satu disegel, dan yang lainnya adalah orang yang linglung dan sadar dengan keadaan pikiran yang paling rumit. Di hari baru, sinar matahari yang hangat memenuhi Dacu. Sejak hari ini, surga dan segudang domain telah banyak berhenti, dan generasi muda tampaknya memiliki kesepakatan diam-diam untuk berhenti berperang selama beberapa hari, sedangkan untuk perampokan kaisar, sepertinya sudah habis, dan tidak ada yang tertarik. Merefleksikan cahaya matahari pagi, Ye Chen turun dari puncak Yunfei. Di belakangnya, menantu perempuannya berkata dengan sangat emosional bahwa mereka benar-benar telah menukar tubuh mereka untuk memahami Dao, tetapi masih ada orang-orang lucu yang selalu menyentuh mereka. Ye Chen berjalan jauh ke paviliun Lingdan dengan tatapan santai. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi menunggu, seluruh Great Chu sedang menunggu di Huang bangun, dan menunggu Raja Ren memulihkan ingatannya. Apakah itu rahasia zaman atau wanita misterius berbaju putih, dia harus menyelesaikannya. Sayang sekali mereka berdua kehilangan rantai pada saat kritis. Tes, siapa ini? Melihat Ye Chen masuk, Su Fu terus mendecakkan lidahnya, dia tidak melihat Ye Chen selama beberapa tahun, tanpa dia menjadi monster di sisinya, tidak ada tekanan. Ye Chen melirik tungku alkimia, lalu duduk di tangga dan minum dengan tenang. Tahun-tahun ini, meskipun dia tidak memahami alkimia di paviliun Lingdan, dia bisa melihat ketekunan Su Fu. Sekarang dia sedang menyempurnakan pil 4 pola, dan 4 atau 5 dari 10 pil dapat menghasilkan alkimia. Adapun dia menemui hambatan, sejauh ini dia tidak berani mencoba Ji Wendan. Pernahkah kamu berpikir bahwa Ji Wendan mungkin juga membutuhkan pil spirit? Su Fu berkata dengan santai sambil melemparkan rumput peri ke tungku, berpikir bahwa Dan Sheng dapat memahami kalimat dari pil spirit. Memang, Ye Chen mengerti. Apa yang disebut alkimia mengharuskan orang untuk berkorban, seperti Xuan Fei dan Luoxi di masa lalu, jika hari itu benar-benar datang, itu akan sangat kejam, tidak semua orang bisa menjadi alkimia kebangkitan. Ledakan. Ada keheningan panjang sebelum dipecahkan oleh ledakan. Su Fu keluar dari alkimia, dan memprovokasi guntur alkimia sesuai keinginannya. Dia selalu memiliki tahu alkimia, dan ada penglihatan dan ilusi. Dengan alkimia ini, keadaan pikiran alkimia Su Fu tampaknya memiliki nirwana kecil. Ye Chen menundukkan kepalanya dan menunduk.
Dia datang ke paviliun Lingdan dan minum sendirian. Dia telah mencapai kemacetan, seperti puncak Dacheng. Butuh kesempatan untuk maju ke kuasi kaisar, dan juga butuh kesempatan untuk mewujudkan alkimia. Di sisi lain, Su Fu telah menerima pil, dan dia cukup senang, dan satu pil membuat pil lain dan mulai lagi. Pria. Begitu Anda fokus pada satu hal, Anda juga akan terpana, seperti Su Fu saat ini, di Wudan, dia telah menyadari lebih banyak Tao, pikirannya tenggelam, dan dia melupakan kelelahannya. Malam datang dengan tenang. Setelah nirvana, Su Fu melepaskan alkimia lagi, dan pergerakan dan Lei tidak kecil. Namun, yang lebih besar dari gerakannya adalah puncak Yunfei, di mana lebih dari satu sinar cahaya langit menyerbu ke dalam malam, berubah menjadi penglihatan misterius dalam kekosongan halus, memantulkan langit dengan cara yang sangat berwarna. Ye Chen akhirnya mengangkat matanya, dan tidak bisa membantu mengangkat alisnya sedikit. Dia menyadari bahwa itu adalah penglihatan yang hanya akan muncul setelah transformasi kecil, artinya, menantu perempuannya memiliki lebih banyak peluang. Menarik. Ye Chen menggosok dagunya, ternyata pertukaran tubuh itu benar-benar mengejutkan. Episode 2475 Kutukan Darimu. Heng Yue di bawah bulan damai namun hidup, salah satunya adalah Su Fu dan Lei, dan yang lainnya adalah penglihatan puncak Yunfei, yang membuat malam yang seharusnya sunyi menjadi lebih populer dan orang tidak bisa tidur lagi. Itu benar. Senyum Ye Chen memiliki banyak arti yang dalam, dan dia harus menemukan seseorang untuk mengubah tubuhnya tepat waktu. Menemukan tempat yang baik, dia duduk bersila dan jatuh ke dalam kondisi pencerahan. Su Fu menerima pil itu, melirik ke arah ini, dia tidak bisa menahan nafas, ada begitu banyak menantu yang cantik dalam keluarga, mengapa kamu masih ingin mencerahkan? Juga berlari ke paviliun Lingdan saya untuk menyadarinya. Setelah menutup matanya, dia memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya dan terus membuat pil. Apa yang dia kejar berbeda dengan seorang biksu. Seorang biksu mengejar Dao, sementara dia mengejar jalan alkimia. Sebagai seorang alkemis, bisa memurnikan ramuan tingkat tinggi adalah kehormatan tertinggi dalam hidupnya. Di sisi lain, penglihatan puncak Yunfei juga berangsur-angsur menghilang. Terlihat bahwa ekspresi Cusuan dan yang lainnya sangat tercerahkan, dan mereka telah mengubah tubuh mereka, yang benar-benar mengejutkan, tidak ada yang bisa menjelaskan hal seperti itu, hanya tahu bahwa ada kekayaan yang tak terbatas. Di malam hari, itu jatuh ke dalam keheningan lagi. Su Fu mengarang alkimia dan Ye Chen mencerahkan Tao tanpa penundaan. Dua orang di malam hari sama-sama teliti dan teliti. Pil dan Dao milik domain, tetapi mereka mengarah ke tujuan yang sama melalui rute yang berbeda. Menyadari dan adalah mewujudkan Dao, dan Dao dapat dicapai, yang sangat bermanfaat untuk alkimia. Di malam yang sunyi, paviliun Lingdan juga mendapat penglihatan, yaitu penglihatan kekacauan. Penglihatan ini milik Ye Chen, meskipun gunung, sungai, pohon, dan pohon semuanya adalah gambar ilusi, mereka masing-masing memiliki spiritualitasnya sendiri, dan mereka semua memiliki Taoisme yang melekat, dan Tao yang kacau tampaknya tersembunyi. Melihat tubuh suci Ye Chen, pancarannya menyelimuti senja, seperti dewa, jika Anda menambahkan lapisan halo di bagian belakang kepalanya, itu akan lebih jelas, dan bahkan bingkainya akan menyilaukan. Dia duduk selama beberapa hari, seolah-olah dia baru saja duduk dan meleleh, tanpa nafas. Dan belakangan ini, langit berbintang, yang sudah lama tidak sepi, berangsur-angsur menjadi hidup kembali. Apa yang disebut kegembiraan mengacu pada generasi muda, yang sudah cukup istirahat, dan berita tentang pertarungan terus berdatangan, dan pertempuran yang menakjubkan terjadi seperti api yang berkobar, yang akan menarik perhatian semua pihak. Mereka semua adalah monster, mereka adalah masa depan surga, dan mereka akan memimpin era baru. Tubuh Scotch dan bintang tunggal Tianxia masih belum muncul, tetapi Taiyin dan Sun, yang bahu-membahu dengan mereka berdua sebelumnya, telah sering bertarung, menang dan kalah, dan telah mendapatkan prestise masing-masing, kecuali para penjahat yang menentang surga itu, yang lain, tidak ada yang berani melangkah maju. Pertarungan antara penjahat tampaknya menjadi pertunjukan yang bagus, menarik perhatian dunia. Selalu ada orang-orang yang ingin memberi peringkat generasi masa depan Tianjiao, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun dengan kemampuan untuk mengalahkan para pahlawan, sekuat Dao Yuan Divine Physique dan Zifu Immortal Physique, dan mereka tidak berani menjadi pertama. Malam yang tenang lagi. Memantulkan cahaya dan Lei, tubuh Ye Chen tiba-tiba bergetar. Lalu, aku melihat alisnya sedikit berkerut. Dalam kegelapan, dia tampaknya menyadari suatu kekuatan, misterius dan halus, terkadang bermanifestasi, terkadang menghilang, tidak dapat menemukan sumbernya, hanya mengetahui kekuatan itu, dia sangat jijik. Seperti ini selama beberapa hari berturut-turut,
kekuatan misterius entah dari mana selalu terwujud secara tidak sengaja, datang dan pergi dengan cepat, dan dia tidak diberi kesempatan untuk menyimpulkannya. Hari-hari berlalu, alisnya berkerut lebih dalam, dan dia selalu merasa sedang diawasi oleh kekuatan itu. Itu terlalu halus, dan setiap kali itu terwujud, akan ada rasa dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Beberapa saat, hatiku bergetar. Pada akhirnya, kekuatan misterius itu benar-benar pecah di malam yang sunyi. Perhatikan baik-baik di tengah alisnya, ada cahaya hitam yang tertinggal, di dunia fana disebut lintang menghitam. Jika ada peramal di sini, dia pasti akan mengelus jenggotnya. Teman kecil, kamu takut bencana. Inilah masalahnya, cahaya hitam abis, dan pola kutukan kuno perlahan-lahan terukir, membawa sedikit monster dan kesuraman. Cahaya hijau bersinar, dengan pola kutukan sebagai pusatnya, kekuatan misterius menyebar dan menyerbu pikirannya. Hai, mengunci tubuh asli Yuan Shen-nya. Tidak hanya itu, tetapi ada lebih banyak energi hitam di tubuh sucinya, melarutkan energi dan darah tubuh sucinya, dan bahkan asal dan darah berdenyut, dan mereka ingin keluar dari tubuh dengan gelisah. Bersenandung. Tapi setelah mendengar suara mendengung, Chaos Cauldron keluar dan tergantung di atas Ye Chen. Kemudian, kata-kata yang mengelilingi Dunjia Tian. Suara jalan dan langit bergema, dan untaian Tao yang kacau jatuh, menutupi seluruh tubuh Ye Chen, dan dia memusnahkan aura hitam di sekujur tubuhnya atas namanya sendiri untuk tuannya. Ini. Su Fu meliriknya, tapi dia tidak berlatih alkimia lagi, jadi dia maju selangkah. Jangan mendekat, menjauhlah. Chaos Cauldron bergetar dan tidak bisa menahan kutukan. Su Fu tercengang saat mendengar suara ini, sungguh luar biasa orang ini benar-benar berbicara. Meskipun dia bingung, dia juga berhenti di jalurnya, dan dia tidak berani maju lagi, karena udara hitam terlalu dingin, dan dengan kultivasinya di Great Saint Realm, dia tidak bisa menghentikannya, dan miliknya hati yang ketakutan bergetar. Bos, bangun. Chaos Cauldron dengan setia melindunginya, mengabaikan Su Fu, dan hanya memanggil Ye Chen. Apakah kamu sudah bangun? Ye Chen berkata dengan tenang, tanpa membuka matanya. Seseorang mengutukmu. Tentu saja aku tahu. Kata-kata Ye Chen jelas, dan dia mengetahuinya sejak segel kutukan itu muncul. Alasan mengapa dia membiarkannya membuat masalah adalah untuk menemukan sumber segel kutukan itu. Dia ingin melihat siapa yang mengutuknya, dan dia menggunakan kutukan yang sangat mengerikan. Untuk sesaat, kekuatan Zhou Tian ditambahkan ke tubuh sucinya, dan itu terkonsentrasi sebanyak mungkin, dengan segel kutukan sebagai arahnya, dan ditelusuri sejauh mungkin, cukup kuat, dengan postur tidak memberi. Sampai pembunuhnya ditemukan. Mengejar sampai ke bawah, yang dia lihat hanyalah awan dan kabut berkabut, dan ketika satu lapisan dihilangkan, lapisan lain muncul. Ini adalah kekuatan supernatural dari Castor, yang ingin menyegel segel giok dan mengisolasinya dari deduksi. Tapi orang itu meremehkan tubuh suci dari tingkat kuasi kaisar. Meskipun kekuatan Zhou Tian termasuk dalam bidang deduksi, itu sangat sombong. Awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya musnah, dan itu ditelusuri kembali ke sumbernya tanpa batas. Pada saat itu, Ye Chen samar-samar melihat sosok cantik berdiri dalam kekacauan, mengenakan pakaian putih, tampak halus seperti peri, seperti mimpi dan seperti ilusi. Itu kamu. Dengan dentang, Ye Chen mengenali siapa itu, bukankah wanita berbaju putih yang dia temui ketika dia memasuki Dachu? Zeng menghitung di Huang satu demi satu, mempermainkan seluruh Great Chu, jika bukan karena Yu Hua Immortal King yang duduk sebagai penanggung jawab, Xiao Ruoxi mungkin telah dibawa pergi. Namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa rahasia sebenarnya dari wanita berbaju putih adalah pedang eksekusi abadi ada di tubuhnya. Bukan wanita berbaju putih yang mengutuknya seperti pedang eksekusi abadi yang mengutuknya. Dia, jalankan. Ye Chen mendengus dingin, berubah menjadi pedang peri dengan kekuatan Zhou Tian. Dan menebas wanita berbaju putih itu. Sayang sekali apa yang dia potong hanyalah sepotong kekacauan, wanita itu tampak sangat jauh darinya, meskipun dia bisa melihatnya, tetapi dia tidak bisa memukulnya, atau dengan kata lain, itu adalah bayangan virtual wanita itu. Dalam putih. Setelah serangan pedang, wanita berbaju putih menghilang, dan tidak ada jejaknya, dan kekacauan serta kabut melonjak. Ye Chen tidak punya pilihan selain menarik diri dari deduksi. Dia tiba-tiba membuka matanya dan gagal memukul wanita berbaju putih itu, tetapi kutukan itu masih ada. Tanda kutukan di antara alis dan kekuatan yang terkumpul perlahan menelannya. Kekuatan kutukan itu masih menakutkan. Levelnya tinggi, jauh di luar imajinasi. Bos, apakah kamu butuh bantuan? Chaos Cauldron bergetar, itu harus menunjukkan kesetiaannya,
dan jika tuannya senang, dia bisa menghadiahinya dengan beberapa senjata ajaib. Ye Chen tetap diam, melemparkan keajaiban reinkarnasi, dan mengunci kutukan. Kutukan dan kontrak adalah kekuatan tak terlihat, dia dapat menghancurkan kontrak dengan reinkarnasi, dan dia juga dapat menggunakan reinkarnasi untuk menghancurkan kutukan. Poin ini seharusnya berada di luar imajinasi Zhu Xianjian. Kekuatan reinkarnasi terwujud, menutupi seluruh tubuh Ye Chen, dan kekuatan kutukan tak terlihat ditangkap di bawah reinkarnasi, tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan itu dihilangkan sedikit demi sedikit. Adapun tanda kutukan di alis Ye Chen, sudah hilang. Engah. Meski kutukannya telah dipatahkan, sepertinya ada suara muntah darah dari suatu tempat. Jelas, wanita berbaju putih yang memuntahkan darah, dan dialah yang memuntahkan darah, dan yang terluka adalah pedang Zuxian, yang mencoba segala cara untuk mengutuk Ye Chen, yang mengira pedang itu akan patah. Saat kutukan itu dipatahkan, ada serangan balik, tidak menyakiti Ye Chen, tapi dia menipu dirinya sendiri. Aku telah meremehkanmu. Dalam kabut, sepertinya ada cibiran, penuh kekuatan sihir, bahkan jika Chaos Caoding mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kesurupan, dan hampir jatuh dari udara. Ketika senior bangun, aku akan menyelesaikan skor denganmu. Ye Chen mendengus dingin, duduk bersila dan menutup matanya lagi, dia tidak menyimpulkan wanita berbaju putih, dan tidak ada gunanya menyimpulkannya. Lebih seseorang yang berani berkomplot melawan Kaisar Huang memiliki ketergantungannya sendiri, jika ini tidak normal jika mudah ditemukan. Melihat Ye Chen kembali normal, Su Fu menghela nafas lega, dan kembali ke tungku alkimia lagi sebelum menutup matanya, dia tidak lupa melirik Chaos Cauldron, kamu sangat tinggi. Ini pertama kalinya saya melihat senjata ajaib yang dapat berbicara setelah intelek nirvana, sangat menarik. Orang tua, tungku alkimiamu tidak buruk. Chaos Cauldron terbang, mengelilingi tungku alkimia, berlari ke atas dan ke bawah, kiri dan kanan, ini bukan hanya tungku alkimia, tetapi juga seorang prajurit suci yang hebat. Keluar. Su Fu memarahi, mengetahui bahwa Chaos Cauldron sedang buang air kecil, dia ingin menelan senjata ajaib. Mengapa muridmu tidak memakai pakaian? Tidak ada pakaian. Su Fu mengangkat alisnya, tanpa sadar menoleh dan melihat ke belakang. Namun, tidak ada Qiyue di belakangnya, bahkan seekor burung pun tidak. Menyadari bahwa dia sedang ditipu, dia buru-buru menoleh, sial, di mana tungku alkimia Lao Su? Pada malam hari, Su Fu mencengkeram dadanya, merasakan semburan rasa sakit, tidak hanya sakit hati, tetapi juga rasa sakit pada daging, dia dimainkan oleh senjata ajaib dan kehilangan seorang prajurit suci yang hebat, dia benar-benar malu. Siapa sangka senjata ajaib memiliki begitu banyak rutinitas, sama seperti tuannya, tidak hanya dapat berbicara, tetapi bahkan rutinitas licik ini dapat dipelajari dengan sangat lancar. Tak berdaya, dia melambaikan tangannya lagi dan mengambil tungku alkimia baru. Setelah episode kecil, api unggun dinyalakan kembali, dan rerumputan ditanam dengan tertib, dan aroma ramuannya cukup kuat. Pada titik tertentu, Ye Chen bangun, menghirup udara kotor, dan mengeluarkan kendi. Tungku alkimia Lao Su. Su Fu mengutuk. Bisakah kamu menyalahkanku? Ye Chen cukup senang, Chaos Cauldron memiliki wajah yang panjang. Tunggu aku melepaskan alkimia. Su Fu mengutuk dan menepuk tungku alkimia. Segera, ramuan ungu terbang ke langit, dan awan gelap terlihat, jelas ada ramuan. Ledakan. Pada saat berikutnya, raungan yang menghancurkan langit terdengar, bergema di seluruh Heng Yue, Dacu, dan semua surga di 10.000 wilayah. Dan Lei ini juga. Su Fu menelan ludah dengan tajam. Itu bukan Dan Lei, itu iblis surgawi, desis Ye Chen, dan dia mengambil pedang kaisar yang berlumuran darah dan naik ke langit. Dalam sekejap, kekuatan tempurnya diaktifkan sepenuhnya, dan niat membunuh yang dingin membuat dunia membeku.